Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sisilia Tinta Iswan Raimi SPD. Saya guru geografi di SMA Negeri 1 Cikidang. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang sebaran dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang terdiri dari klasifikasi sumber daya alam, potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Analisis mengenai dampak lingkungan dalam pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan ekoefisiensi. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai tambah dan sudah ada secara alami, tanpa perlu campur tangan dari manusia. Sumber daya alam meliputi semua material yang memiliki nilai tambah dan dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan sumber daya non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan sifat, jenis, potensi, dan lain-lain. Yang pertama, berdasarkan sifat kelestariannya. Sumber daya alam dapat dikelompokkan atas sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable resource dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau unrenewable resource. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan jenisnya dapat dikelompokkan atas sumber daya alam non-hayati atau abiotik dan sumber daya alam hayati atau biotik. Dan yang ketiga, berdasarkan potensinya, sumber daya alam dapat dikelompokkan atas sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, dan sumber daya alam ruang. Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan tersebar di seluruh pulaunya. Di antaranya adalah sumber daya alam dari hasil kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Ada berbagai jenis hutan di Indonesia. Contohnya, hutan hujan tropis, hutan musim, hutan hujan pegunungan, hutan sabana, hutan rawa, hutan mangrove, hutan gambut, dan hutan lumut. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan bahan tambang, mineral, batu bara, atau gas dan minyak bumi yang meliputi penyelidikan umum atau eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, bahan tambang tergolong menjadi 3 jenis, yakni golongan A, contohnya minyak dan plutonium, golongan B, contohnya emas, perak, besi, dan tembaga, dan golongan C, contohnya garam, pasir, marmer, batu kapur, tanah liat, dan asbes. Bahan golongan A merupakan barang yang strategis untuk menjamin perekonomian negara, dan sebagian besar hanya diizinkan untuk dimiliki oleh pemerintah. Pertambangan mineral digolongkan atas pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan. Selanjutnya, potensi sumber daya kelautan di Indonesia. Dengan ekosistem laut di Indonesia yang mencakup hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Potensi laut di Indonesia pun tersebar dalam 18 ekoregion, mulai dari ekoregion Samudra Hindia sebelah barat Sumatera hingga ekoregion Laut Arafura dengan berbagai kekayaan alam di dalamnya.
Potensi kekayaan sumber daya alam di Indonesia yang terakhir pada pembahasan kali ini adalah di bidang pariwisata. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata merupakan sektor yang paling potensial mendatangkan devisa. Potensi pariwisata di Indonesia diantaranya terdiri dari wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Indonesia memiliki 50 destinasi wisata yang tersebar di 33 provinsi. Sumber daya alam di Indonesia yang begitu melimpah, yang memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan manusia, harus kita manfaatkan seoptimal dan seefisien mungkin, dengan tetap menjaga kelestariannya, supaya dapat terus mendukung kehidupan makhluk hidup. Bila sumber daya alam rusak atau musnah, kehidupan akan terganggu. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, berpedoman pada AMDAL atau analisis dampak lingkungan, dan ekoefisiensi. Nah, bagaimana contoh pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, berpedoman pada AMDAL, dan ekoefisiensi? Marilah kita ikuti observasi dan analisis Geolover 11 Sosial SMA Negeri 1 Cikidang tahun 2021 dalam kunjungannya di pabrik Husni Herdi Biopestisida, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Pabrik pembuatan minyak atsiri dari hasil penyulingan daun cengkeh, serai wangi, dan daun nilam terletak di sebuah kampung yang cukup jauh dari jalan utama, yaitu Jalan Raya Cikidang, dengan medan tempuh yang cukup sulit, karena terdapat pada topografi daerah yang bergelombang dan berbukit-bukit. Pabrik yang berdiri sejak tahun 2012 ini adalah milik Bapak Husni Suhardi dengan nama proyek Husni Herdi Biopestisida. Terdapat banyak pengklasifikasian sumber daya alam, 2 diantaranya digunakan untuk menganalisis pabrik Husni Herdi Biopestisida berdasarkan klasifikasinya. Yang pertama, berdasarkan sifat kelestarian dan pengolahannya. Pabrik Husni Herdi Biopestisida termasuk mengolah sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable resource, yaitu sumber daya alam yang jika persediaannya habis dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat diadakan kembali atau dapat dipulihkan lagi. Yang kedua, berdasarkan jenisnya. Pabrik Husni Herdi Biopestisida termasuk mengolah sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti hutan dan produk hutan, tanaman, perkebunan, tanaman pertanian, hasil peternakan, maupun perikanan. Selanjutnya, berdasarkan klasifikasi industrinya. Pabrik Husni Herdi Biopestisida termasuk yang pertama, berdasarkan bahan bakunya, termasuk industri ekstraktif, yaitu industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam. Yang kedua, berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan, termasuk industri rumah tangga, yang tenaga kerjanya kurang dari 4 orang. Yang ketiga, berdasarkan produksi yang dihasilkan, termasuk industri primer. Yang keempat, berdasarkan tahapan produksinya, termasuk industri hulu. Yang kelima, berdasarkan bahan mentah yang digunakan, termasuk industri perkebunan. Dan yang keenam, berdasarkan hasil produksinya, termasuk industri ringan. Yang selanjutnya, berdasarkan pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam. Pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam harus hati-hati, prinsip harus ekoefisiensi, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, agar terjaga kelestariannya. Beberapa hal yang dilakukan oleh pabrik Husni Herdi Biopestisida yaitu 1. Lokasi di sekitar pabrik yang terdapat di lahan miring nampak tidak ada lahan gundul karena pemilik pabrik selalu melakukan penghijauan.
Penanaman dilakukan dengan sistem sengkedan dan menanam secara garis kontur. 2. Lokasi pabrik jauh dari pemukiman penduduk sehingga dapat mengurangi dampak limbah pabrik maupun polusi udara dari cerobong asap ke daerah sekitarnya. 3. Pabrik mengolah dari bahan mentah yang dapat diperbaharui, bahkan merupakan proses daur ulang dengan mengolah limbah berupa serasah daun cengkeh dan batok kelapa yang sudah tidak terpakai. Selain itu, pabrik tidak menghasilkan limbah beracun yang dilepaskan ke daerah sekitar. Pabrik tidak menggunakan bahan bakar minyak atau gas dalam pengolahannya. Bahkan limbah pembakaran berupa abu dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Pabrik sudah mencerminkan beberapa yang harus dipenuhi dalam AMDAL. Terbukti dari beberapa dokumentasi dan rekomendasi baik dari masyarakat atau pemerintah daerah setempat. Dan yang terakhir, dalam rangka menjamin keamanan produknya, Pak Husni Suhendi sedang menunggu pengajuan labeling dan sertifikat aman dan halal dari BPOM. Berdasarkan hasil observasi pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data di atas, pabrik penyulingan daun cengkeh Serehwangi dan Nilam untuk pembuatan minyak atsiri dan pembuatan asap air dari batok kelapa, di mana produknya berupa minyak cengkeh bermanfaat sebagai obat-obatan seperti untuk memijit, obat sakit gigi, dan sebagai bahan baku pembuatan sabun mandi, minyak gosok fresh care, dan lain-lain. Dan dalam skala besar bisa digunakan untuk meninggikan oktan. Begitupun minyak Serehwangi dan daun nilam yang banyak manfaatnya juga dalam kesehatan dan alat-alat kecantikan. Begitupun dengan pembuatan asap cair yang bermanfaat sebagai bahan pengawet alami untuk kayu, makanan, dan obat-obatan berdasarkan pemanfaatan dan pengolahannya sudah memenuhi syarat pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan dan ekofisiensi.